لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. Saya akan pilih teman-teman sekalian dari kalangan manusia yang dianggap paling top di kalangan manusia. Para raja-raja, para ilmuwan, dan yang ketiga adalah para pemikir. Kalau bahasa akademiknya filosof. Kita lihat nanti dari 3 contoh ini, ternyata inilah contoh-contoh orang yang tidak beriman, yang sudah mencapai prestasi tertinggi di dunia di mata manusia. Kalau raja-raja teman-teman sekalian, saya akan mulai dengan raja. Ada 2 raja disebutkan dalam Al-Quran, dan dua-duanya hidup sezaman dengan Nabi yang diutus oleh Allah SWT. Dan persaingan antara Nabi dengan raja ini sangat besar. Yang pertama adalah Namrud di zaman Ibrahim AS, dan yang kedua Fir'aun di zaman Musa AS. 2 nama ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ada apa sih dengan 2 raja ini? Ternyata 2 raja ini teman-teman sekalian punya kesamaan, walaupun waktunya berbeda ya. Namrud di zaman Ibrahim AS kakek kesekiannya Musa. Jadi perbedaan ratusan tahun antara mereka gitu kan. Fir'aun datang di zaman Musa, sementara Namrud di zaman Ibrahim. Tapi 2 raja ini, Namrud dan Fir'aun punya kesamaan. Kesamaannya adalah mereka dua-duanya raja, dan dua-duanya memiliki kelebihan fisik. Orangnya tinggi, putih, gagah, badannya kekar. Keturunannya banyak. Ya, selain raja ya. Kemudian kaya raya. Luar biasa. Kerajaannya menguasai setengah dunia. Dan pasukan perangnya tidak pernah kalah. Jadi fisiknya sempurna, raja, keturunannya banyak, kaya raya, gitu kan? Semua urusan dunia sudah berkumpul nih. Menguasai setengah dunia. Namrud dulu ibu kotanya di Babilonia di Irak, seluruh Asia dikuasai sama dia. Datang setelah itu ratusan tahun Fir'aun di sisi lain dunia, di Afrika, di Mesir, seluruh Afrika dan Eropa di bawah kekuasaan dia. Pasukan perangnya nggak pernah kalah. Dan yang luar biasa, mereka menobatkan diri menjadi Tuhan. Masyarakatnya mengiyakan, menyembah sebagai Tuhan. Coba bayangin, apa yang tertinggal nih? Sudah sempurna fisik, keturunan banyak, kaya raya, raja, wilayah kekuasaan setengah dunia, pasukannya nggak pernah kalah perang. Ngaku Tuhan diiyakan. Coba bayangin, disembah. Coba kita masuk ke jendela hidupnya 2 raja ini. Sedikit kita coba masuk ke dalam jendela kehidupannya secara histori tentunya ya, secara sejarah. Namrud ini teman-teman sekalian, setiap hari kalau dia habis mandi, ya, sudah pakai baju singgasananya, dia mau duduk di singgasananya, ya, maksud saya baju kerajaannya ya, dia mau duduk di singgasananya, maka dia pun teman-teman sekalian mengangkat hijab, dia taruh seperti gorden yang besar, kain besar antara dia dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi ada dayang-dayangnya, perdana menterinya, istri anaknya pun sama. Setiap pagi kalau dia habis mandi, dia duduk di singgasana, ditaruh mahkotanya, kemudian tirai diangkat. Nah, kalau tirai diangkat, semua orang sujud sama dia. Lalu berkata, wahai Tuhan Namrud, dipuji-pujilah. Nah, kalau sudah dipuji sebagai Tuhan, apa yang mereka minta dikasih sama Namrud. Minta harta, minta sapi, minta kuda, minta emas, apa saja dikasih sama Namrud. Jadi orang banyak ngakuin dia sebagai Tuhan gitu. Waktu Namrud pertama kali mengaku Tuhan, di hari itu, malamnya dia mimpi. Dia mimpi teman-teman sekalian, dia lihat seluruh wilayah kekuasaannya terbakar dengan api. Bangunan-bangunan istananya banyak yang runtuh, rubuh. Maka dia kumpulin semua orang-orang di sekitar dia. Penasihat-penasihatnya, malam itu juga, kumpul. Saya mimpi begini nih, apa pendapat kalian? Mereka bilang, kami nggak tahu. Apa takwilnya nggak tahu, nggak ada ahli takbir mimpi di sini. Kebetulan, salah satu orang kepercayaan Namrud bernama Azar. Azar ini ayahnya Nabi Ibrahim. Namrud ini rupanya, karena dia manusia, gitu kan, dia tidak bisa kemana-mana nih, dia cuma bisa duduk singgasananya, orang datang. Baik, bagaimana kalau wilayah-wilayah yang mau sembah dia, mau minta tolong, tapi tidak seperti sekarang ada komunikasi, telepon, orang mau sembah dia bagaimana caranya? Dia suruh si Azar, Azar ini ayahnya Ibrahim AS, ahli buat patung. Buat patung sesuai dengan yang Namrud mau, patungnya Namrud atau patung singa kah, patung apakah, kirim ke sana. Bilang ini Tuhan Namrud yang kirim, sembah itu sama dengan sembah dia gitu. Azar ini kepala pembuat patung.
Jadi orang kepercayaannya Namrud. Ini ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada satu rupanya pernah saja bilang, kemungkinan takwil mimpi anda itu adalah kerajaan anda akan hancur. Kerajaan anda akan hancur. Lalu kata Namrud, instruksi aneh pada saat itu dia bilang, kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir malam ini di Babilonia bunuh. Kebetulan, secara kebetulan dengan hikmah ilahi, malam itu Ibrahim alaihissalam lahir. Azar kan hadir di situ. Tahu nih, dia pulang ke rumahnya, dia bilang sama istrinya. Namrud sudah keluarin instruksi aneh nih. Semua laki-laki disuruh bunuh anak laki-laki lain. Ini Ibrahim nanti dibunuh nih. Bawa lari ke hutan. Dibawalah ke hutan. Ibrahim alaihissalam hidup tentu di sana. Kita tidak bahas masa kecilnya. Ringkas cerita waktu Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah. Umurnya 40 tahun. Waktu diutus menjadi nabi 40 tahun, gitu kan? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam masuk. Jadi selama 40 tahun, waktu itu Namrud waktu Ibrahim lahir umurnya 30 tahun. Jadi 40 tahun ke depan dia berkuasa, mengaku sebagai Tuhan, orang-orang semua akuin. Ibrahim alaihissalam lahir waktu Namrud umur 30. Selama 40 tahun baru dia dinobatkan jadi nabi, kan gitu. Nah, waktu dinobatkan jadi nabi, jadi Namrud selama 40 tahun ini diakui sebagai Tuhan. Bayangkan kerajaan yang sangat besar seperti itu, 40 tahun dinobatkan jadi Tuhan dan diakui oleh masyarakatnya. Ringkas cerita, Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datang Ibrahim alaihissalam, hari pertama berdakwah, Ibrahim tidak tunda alaihissalam. Jadi Namrud rupanya bangun sebuah, kalau kita tempat ibadah ya, mungkin masjid kalau kita, kalau orang mereka itu dulu kayak biara lah. Ya. Dibangun bangunan besar, bangunan itu bertangga sampai sekarang di Irak ada, di Babilonia ada. Peninggalan Namrud masih ada sekarang. Ada tempat kayak ibadahnya mereka, itu di dalam ruangan, teman-teman sekalian, di kiri kanan bangunan, kalau masuk ke dalam, itu tempat-tempat patung. Patung-patung, macam-macam patung, ada puluhan, mungkin belasan atau puluhan patung bisa dimuat di situ. Dan yang paling ujung tengah-tengahnya patungnya Namrud. Setiap hari masyarakat Babilonia datang ke situ, bawa sesajen, ya. Minta-minta, dianggap ini dewa inilah, dewa angin lah, dewa ini, dewa itu, dikasih nama-nama sama mereka. Dan patung ini teman-teman ditaruh di tempat yang agak tinggi. Untuk naik ke situ harus ada tangganya. Dan tidak boleh ada orang selain penjaga kuil yang dianggap suci oleh mereka naik nyentuh patung itu, Tuhan mereka. Kalau nyentuh bisa kualat. Nggak boleh nyentuh. Baik, ringkas cerita, penjaga kuil ini pun punya baju khusus. Kalau misalnya ada yang mau kasih sajen, ini saya mau kasih untuk dewa ini misalnya, maka si penjaga itu yang antar ke atas. Baru sudah ditaruh, baru kemudian dia berdoa, gitu-gitulah ya. Ibrahim alaihissalam pada malam itu, hari diutus jadi oleh Allah SWT, datang ke kuil itu. Orang-orang lagi pada nyembah-nyembah nih. Ibrahim alaihissalam bajunya biasa, bukan baju penjaga kuil, naik ke tangga tadi. Terus didatangi sama Ibrahim patung pertama. Orang semua pada ngelirik, karena ini bukan pengurus kuil. Ibrahim tidak dikenal, karena selama ini bukan di Babilonia, dia di luar Babilonia kan. Kan dia dibawa di hutan waktu dia masih kecil gitu kan. Jadi kisah Nabi Ibrahim AS yang dia lihat bulan, dia bilang ini Tuhanku, matahari. Dalam Al-Quran, itu di hutan tuh. Gitu kan. Di hutan, dia mencari tahu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkas cerita, Ibrahim AS naik, orang semua jadi hening, berhenti beribadah. Terus tiba-tiba mata mereka ke arah Ibrahim. Ibrahim AS lihat sesajen di situ ada, diambil sama dia. Lalu diangkat sama dia. Dalam beberapa athar disebutkan Ibrahim sempat menggigit sebuah apel. Gitu. Dia nggak makan. Jadi selama ini sesajen, jangankan disentuh ya. Ngantar sendiri bisa kualat ke patung. Apalagi nyentuh. Ibrahim AS makan. Lalu Ibrahim, dia tidak telan. Dia cuma makan lalu dia bilang, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia. Dia aja ngomong tuh patung. Apa kau tidak marah saya ambil sesajenmu? Tentu patung tidak ada nyaut. Patung mau bicara apa? Nggak mungkin. Diulangi sama dia. Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia. Apa kau tidak marah saya ambil sesajenmu? Sama saja. Patung pasti nggak ada suaranya. 3 kali sama. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ibrahim alaihissalam ambil apel tadi, dibuang dari mulutnya yang sudah digigit. Diambil apel itu dilempar ke wajahnya patung itu. Lalu jatuhlah apel itu kan. Pastilah patung nggak bisa buat apa-apa secara akal sehat gitu. Lalu kata Ibrahim alaihissalam, wahai yang dianggap Tuhan Babilonia, kau nggak bisa marah.
Kau nggak marah saya lempar wajahmu dengan apel tadi? Tentu tidak ada sautan. 2 kali, 3 kali. Kata Ibrahim, kau tidak layak untuk disembah. Pindah lagi ke patung sebelah, dibuat sama. Patung sebelah, dibuat sama. Semua patung dipermalukan oleh Ibrahim AS. Orang-orang di kuil ini bengong melihat kejadian ini. Nggak ada nih, nggak ada kualat, nggak ada putus tangannya, nggak ada buta matanya, nggak ada khurafat yang selama ini disebarin. Sampai selesai Ibrahim mutar, di ujung sebelah kiri, dari kanan dia mulai kiri. Lalu dia mengatakan, wahai masyarakat Babilonia, lihat nggak, yang ini yang kalian sembah nih. Apa yang mereka bisa buat? Makan mereka tidak bisa makan sesajen yang kalian kasih. Ngapain kasih makanan? Tuhan kalian ada namanya Allah. Ikutilah saya karena saya utusannya, saya akan pandu kalian ke Allah itu. Orang-orang pada diam. Sempat ada yang bilang, bubar aja bubar, ini Ibrahim orang gila nih. Bubar mereka. Ibrahim bilang, sebentar, sebelum bubar, saya sampaikan ya, kalau kalian tidak mau berhenti, saya akan buat tipu daya dengan Tuhan-Tuhan kalian nih. Mereka belum tahu Ibrahim mau buat apa nih. Bubar. Tinggal penjaga kuil yang dianggap orang suci tadi. Ibrahim rupanya keluar cari kampak. Naik di atas itu dihancurin tuh patung-patung. Kepalanya dipotong, tangannya dipotong, kakinya dipotong. Penjaga kuil sendiri ketakutan lihat Ibrahim. Ini Ibrahim luar biasa nih. Tidak takut kualat, ini kualat. Dan ini keyakinan 40 tahun. Bukan baru gitu. Semua dihancurin sama Ibrahim AS, sudah berantakan tuh tempat. Lalu yang ditinggalkan oleh Ibrahim patungnya Namrud yang paling besar. Oleh Ibrahim diambil tuh kepala-kepala patung ditaruh di patungnya Namrud. Terus kampaknya ditaruh di tangannya patung Namrud. Udah, Ibrahim tinggalin tuh. Besok pagi orang Babylon mau nyembah. Seperti biasa, berantakan semua di tempat ibadahnya mereka. Mereka bilang, dalam Al-Quran diceritakan, siapa yang membuat ini pada Tuhan-Tuhan kami? Kata penjaga kuil, tuh yang tadi malam namanya Ibrahim tuh. Panggil. Datang Ibrahim AS. Apa kau lakukan Ibrahim pada Tuhan-Tuhan kami? Kata Ibrahim, kok tanya saya? Yang pegang kampak siapa? Kan kampak ada di situ tuh, yang besar. Tanya kalau dia bisa ngomong. Gitu. Maka Allah bilang kembali ke diri mereka. Kayaknya memang kita yang salah nih. Gitu kan. Mereka bilang gitu. Tapi rupanya ada satu orang situ, nggak mau. Fanatik buta. Nggak, kita harus lapor kepada Tuhan terbesar nih, Namrud. Gitu. Kata Ibrahim, nggak usah lapor. Saya ke sana. Waktu itu kebetulan pagi hari kan, Namrud lagi kayak tadi, lagi pakai baju singgasananya, orang bondong-bondong masuk yang punya hajat, Ibrahim ikut tuh sama orang-orang. Begitu tirai diangkat, orang semua sujud kepada Namrud. Ibrahim nggak sujud, berdiri sendiri. Ini baru pertama kali 40 tahun ada orang tidak sujud pada Namrud. Baru ini. Namrud tanya, siapa kamu ini? Berani benar nggak sujud dengan saya? Ibrahim seorang nabi. Memang tugasnya membatalkan kekafiran itu. Kata Ibrahim apa? Dia tidak panggil Tuhan, tidak panggil raja apalagi Tuhan gitu. Kata Ibrahim, wahai Namrud. Dipanggil Namrud. Begitu dipanggil wahai Namrud, orang yang lagi sujud ini berdiri semua. Orang panggil nama Namrud siapa nih? Gitu. Belum pernah. Ini panggil Tuhan, panggil raja, panggil panggilan terhormat. Wahai Namrud, dari mana kau ngaku Tuhan? Kau ini manusia biasa seperti saya. Kamu punya 2 mata, saya punya 2 mata. Kamu punya 2 tangan, saya punya 2 tangan. Kamu punya 2 kaki, saya punya 2 kaki. Apa bedanya dengan saya? Kamu juga sama dengan saya, lahir dari rahim seorang ibu, bayi, anak-anak, remaja, tua kayak kamu sekarang. Kamu juga akan mati. Seperti manusia lainnya. Kamu lapar, kamu haus, kamu juga tidur kalau kamu capek. Dari mana kamu ngaku Tuhan? Tuhanku dan Tuhanmu, ada namanya Allah. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Rupanya Namrud ini terpukul sebenarnya. Belum pernah ada orang bilang seperti ini. Dan ini luar biasa, kurang ajar bagi dia ya. Di istanahnya, di depan orang-orang, semua dipermalukan. Tapi Namrud nggak mau perlihatkan emosinya. Diredam sama dia. Dia bilang, wahai Ibrahim, kalau Tuhanmu kau bilang itu menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa. Mau bukti? Kata Ibrahim, tentu saja. Namrud pakai akal-akal manusianya nih. Dia bilang sama prajuritnya di depan pintu, tangkap 2 orang yang lewat depan istana. Syarat saja, lewat 2 laki-laki ditangkap. Lalu yang satu oleh Namrud disuruh bunuh, yang satu disuruh pergi. Dikasih apa saja yang dia mau. Kata Namrud, lihat, saya juga mematikan dan menghidupkan.
Tentu ini kebodohan ya. Kenapa kebodohan? Karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya. Jadi dia menipu diri dia sendiri sebenarnya. Jibril alaihissalam datang waktu itu menyampaikan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, ini orang ini keras kepala. Kalau kau cuma kasih contoh-contoh di dunia, di bumi, dia akan cari alasan. Tantang dia di langit. Baik, kata Ibrahim alaihissalam, baiklah. Wahai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah setiap hari menerbitkan matahari dari timur, menerbenamkannya di barat. Apa kau bisa? Apa Namrud mau bilang kira-kira? Contoh apa yang dia bisa lawan matahari? Terbit dan terbenam. Maka kata Allah, fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu jadi terdiam. Emosinya naik nih. Dia bilang penjarakan Ibrahim. Penjarain. Bubar semua orang. Bubar. Lalu Namrud kumpul nih sama orang-orang penasihat-penasihatnya. Ini Ibrahim ini luar biasa nih. Membantah ketuhanan saya nih. Ini kalau dibiarin bahaya. Saya mau bunuh Ibrahim. Tapi saya nggak mau mati biasa, kata Namrud. Saya mau mati yang luar biasa. Yang spektakuler. Yang tidak ada lagi orang seperti Ibrahim. Kalau penggal orang, tusuk, potong tangannya, udah biasa itu Namrud. Dia udah biasa bunuh begini. Saya mau bunuh yang luar biasa. Yang orang semua ketakutan. Musyawarah sehari, 2 hari. Setelah sepekan bermusyawarah teman-teman. Baru muncul ide membakar. Bakar Ibrahim. Bakar ini mati yang paling menyakitkan. Jadi kalau dibakar, dari pertama dibakar sampai dia mati, kesakitan terus kan. Nah ini mati yang spektakuler. Kata Namrud, baik. Buat api yang belum pernah masyarakat Babilonia lihat. Keluarin semua biaya. Kerahkan tenaga. Dibuatlah api besar. Api ini teman-teman, dalam beberapa athar disebutkan, itu sebesar setinggi istananya Namrud. Sekitar 20-30 meter istana. Sangat tinggi, besar. Api sebesar itu, kalau api sebesar bangunan masjid ini luar biasa. Untuk bakar satu orang. Untuk bakar satu orang, 1 kali 2 meter ruangan sudah hangus orang itu kan. Ini enggak, karena bencinya dia. Biaya dikerahkan, dikeluarkan, tenaga dikerahkan, buat api yang luar biasa. Sampai sekarang di Babilonia di Irak, masih ada diperkirakan itu bekas tungkuhannya Namrud. Besar. Jadi agak tinggi, supaya orang dari jauh lihat, daru apinya di atas besar gitu. Dibakarlah, dikerahkan semua. Dan perlu teman-teman tahu, Allah Azza wa Jalla sebagai sang pencipta selalu membiarkan orang-orang kafir ini melakukan upayanya maksimal. Nanti Allah batalkan dengan hal yang kecil sekali. Sudah dia usaha setengah mati, nanti yang kecil membatalin semua itu. Yang terjadi adalah setelah api terbakar sampai dalam beberapa athar yang lain. Athar ini maksudnya riwayat ya. Ada riwayat yang menjelaskan kalau burung lewat di atas api itu langsung hangus. Karena panasnya gitu, besarnya. Ibrahim AS dikeluarkan, lalu dibuka bajunya. Kata Namrud, buka bajunya. Saya ingin dia merasakan setiap kulitnya, itu merasakan panas. Dan ini penyebab daripada hadis Bukhari, yang kata Nabi SAW, kalau antum baca secara zahirnya hadis ini tidak faham kalau tidak connect sama kisah ini. Kata Nabi SAW, akulah orang yang paling pertama dibukakan kuburan, dibangkitkan di mahsyar hari kiamat. Dan Ibrahim adalah orang yang pertama diberikan baju. Karena orang dibangkitkan tanpa baju kan. Tanpa baju, tanpa alas kaki, tanpa khitan, ya kan gitu. Jadi Ibrahim AS pernah dikasih. Kata ulama hadis maksudnya adalah Ibrahim waktu mau dibakar oleh Namrud disuruh buka bajunya. Sebagai penghormatan Allah kasih dia orang pertama dapat baju hari kiamat. Ringkas cerita. Nah Ibrahim dikeluarkan nih. Waktu Ibrahim dikeluarkan dan akan dilempar pakai katapel yang besar sekali mau dilempar ke dalam api supaya orang lihat. Ibrahim AS pada saat itu didatangi oleh Jibril. Dalam beberapa riwayat disebutkan didatangi oleh Jibril. Dan Jibril berkata, wahai Ibrahim, Allah telah mengutus saya untuk kau minta tolong apa saja. Apa saja. Kau suruh saya bunuh Namrud, saya bunuh Namrud. Kau suruh saya padamkan api, saya padamin api. Perintah apa saja. Lalu kata Ibrahim AS, wahai Jibril, kalau kepadamu saya enggak butuh. Kalau kepada Allah saya butuh. Sampai Allah memuji Ibrahim dalam firman-Nya. Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu satu orang tapi seperti satu umat. Keyakinannya tentang Allah SWT. Luar biasa. Jibril ditolak sama dia. Lalu sementara dilempar, Jibril pergi dilemparlah ke api. Sementara dilempar, Ibrahim mengucapkan kalimat yang mulia. Dia mengatakan, ya Allah, zat yang telah aku imani keberadaannya secara gaib. Tidak kelihatan dengan mata. Aku yakin kau menciptakan aku dan segala sesuatunya termasuk api ini ya Allah. Dan engkau lah yang telah menjadikan api ini panas. Maka aku mohon kepadamu agar engkau menjadikannya dingin untukku.
Allah Azza wa Jalla dari atas langit sana menginstruksikan kepada api. Dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Dilemparlah Ibrahim alaihissalam. Waktu masuk ke dalam api, teman-teman, ada satu kejadian yang kecil, tapi efeknya besar. Waktu masuk ke dalam api, orang kalau kena api, sekuat-kuat tubuhnya, teriak nggak? Ada nggak tahan di sini kalau dibakar api? Biar orang bilang punya ilmu kebal, kalau dibakar mati, pasti teriak, gitu kan? Ibrahim alaihissalam masuk dalam api, nggak ada jeritan, nggak ada teriakan, nggak ada suara. Dan Namrud ini saking jengkelnya sama Ibrahim, di sekitar lingkaran api itu ditaruh prajurit-prajurit pilihan. Jadi kalau sampai Ibrahim mau lari, didorong lagi. Luar biasa gitu. Sudah apinya panas, ini burung lewat langsung hangus, manusia juga sama. Nggak ada suara. Orang-orang hening semua, kok bisa? Kejadian kecil ini, tapi besar efeknya. Namrud bilang, oh Ibrahim sudah mati begitu kena uapnya api saya. Baiklah, orang percaya saja. Bubar semua. Kata Namrud, bakar Ibrahim 3 hari. Jangan keluarin dari api, 3 hari. Setelah 3 hari kumpul lagi semua ya. Saya ingin melihat debunya Ibrahim. Dengan sombong. Dan dia bilang, sebarkan berita, siapapun yang seperti Ibrahim nasibnya akan sama nih. Membantah ketuhanan saya akan dibakar begini. Baik. 3 hari Namrud makan, minum, pesta-pesta, mabuk-mabuk. Orang bebas datang ke istananya, makan-makan. Pokoknya Ibrahim sudah mati yang bantah ketuhanannya. Dan orang makin yakin dia Tuhan selama 3 hari itu. Ringkas cerita teman-teman, setelah 3 hari kumpul lagi semuanya, Namrud di situ, jutaan pasang mata menyaksikan. Kata Namrud, padamkan api. Saya mau lihat debunya Ibrahim. Mereka kaget, waktu dipadamkan api, Ibrahim alaihissalam ada duduk di tengah-tengah tungkuhan api mereka. Waktu itu kan karena agak jauh, orang-orang bingung, ini Ibrahim masih hidupkah? Hangus berdudukkah? Tidak terlalu jelas gitu kan. Lalu Namrud waktu itu, dia coba melihat dari jauh, kayaknya masih utuh nih Ibrahim. Dan datang instruksi waktu itu kepada Ibrahim alaihissalam dari Jibril, dari Allah SWT, wahai Ibrahim, Tuhanmu suruh kau berdiri pulang ke rumah. Nggak buat apa-apa. Itu saja. Berdiri dari tungkuan ini pulang ke rumahmu. Nggak ada instruksi yang lain. Orang-orang beriman seperti itu ya. Instruksinya datang. Sholat, puasa, zakat, tinggalkan ini. Masalah ada hikmah, tidak ada hikmah itu urusan lain. Tetap dikerjakan. Orang beriman begitu. Allah perintahnya sudah. Gitu kan. Seperti itulah. Ibrahim AS melakukan. Ternyata berdirinya Ibrahim dari tungkuhan tadi pulang ke rumahnya. Membantah perkataan Namrud yang bilang apa? Oh Ibrahim hangus tuh terpanggang di atas tungkuhan saya. Karena Ibrahim kan duduk. Ternyata Ibrahim AS berdiri pulang. Nah perkataan Namrud terbantahkan. Orang semua tersebar berita jutaan pasang mata nih. Yang hadir pada saat itu mengatakan, oh Ibrahim hebat. Berarti Tuhannya Ibrahim lebih hebat daripada Tuhan Namrud. Dibakar gak mempan. Berarti Ibrahim lebih hebat nih kita ikutin. Tersebar berita begitu. Waktu itu Namrud bingung. Mau bagaimana lagi kira-kira? Coba, teman-teman kalau ada orang dibakar api seperti ini tidak mati, kira-kira masih mempan tidak kalau ditebas dengan pedang? Udah nggak, pasti nggak mempan otomatis kan? Api aja besar nggak makan, apalagi pedang gitu. Namrud pulang ke istananya semalam suntuk, nggak bisa tidur dia. Sumpek, ini gimana lagi? Mau dihadapin. Semua biaya terbesar, semua cara yang paling hebat menurut manusia sudah dilakukan. Tapi Allah batalkan dengan sesuatu, nggak terbakar. Udah selesai. Mau buat apa dia? Gak bisa. Baik. Keesokan paginya, Allah Azza wa Jalla mempermalukan Namrud. Membongkar kedoknya. Dengan mengutus padanya seekor lalat. Lalat ini teman-teman sekalian masuk di lubang hidungnya Namrud. Sampai ke otaknya. 3 hari. Dia siksa tadi Ibrahim 3 hari niatnya. Allah siksa 3 hari dengan lalat. Dipukul-pukul, nangis-nangis, teriak. Gak bisa. Gak makan, gak minum, gak tidur, gak buang air besar. 3 hari. Kira-kira manusia kalau begini 3 hari mati nggak? Namrud akhirnya mati tergeletak. Dengan tubuhnya yang besar jatuh di dekat singgasananya. Dengan hikmah Allah, orang-orang yang paling percaya dia sebagai Tuhan, orang sekitarnya datang dekatin. Lalatnya keluar. Tersebar berita Namrud dibunuh oleh lalat. Ya itu. Habislah cerita Namrud nih, yang terkenal sebagai orang yang kuat, orang yang kaya, orang yang Tuhan 40 tahun. Habis ceritanya. Lalat mati.
Baik, kita lihat, ini ceritanya tentu teman-teman ada dalam Al-Quran ya. Ada beberapa tempat, tapi kalau antum mau baca ada dalam surah Al-Baqarah, urutan 2 ayat 258. Saya bacakan satu ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tidak bisa bacain semua ayatnya karena akan panjang ya. Tapi kisah ini semua saya ambil dari ayat-ayat Al-Quran tentunya dan hadis Nabi SAW. Di antara ayatnya Al-Baqarah 258. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. An atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fa buhita alladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Tidakkah engkau melihat orang yang telah berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya? Tadi Namrud dengan Ibrahim lagi debat, ya. Bahwasanya orang itu sebenarnya Allah yang kasih kerajaan. Lalu Ibrahim berkata, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Lalu dia bilang, saya juga hidupkan dan mematikan. Dengan cara tadi kalau hadis menjelaskan, dia suruh tangkap 2 orang, satu dibunuh, satu dibiarkan pergi. Lalu Ibrahim berkata, kalau begitu, Tuhanku dan Tuhanmu Allah mendatangkan matahari dari timur ke barat, terbit dan terbenam. Apa kau bisa? Maka Allah bilang, fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu terdiam, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Baik, kita pindah ke raja yang kedua, Fir'aun. Fir'aun teman-teman sekalian, berapa ratus tahun setelah itu ya, selama 10 tahun Nabi Musa alaihissalam dakwahin. Wahai Fir'aun, kau manusia biasa, sadarlah, nggak mau tahu. Dan teman-teman sekalian, Allah Azza wa Jalla ini sebelum mendatangkan bencana besar, biasanya mendatangkan bencana kecil dulu. Peringatan-peringatan, ya. Musa alaihissalam mendakwahi Fir'aun dan Fir'aun memiliki, kalau akhir-akhir hidupnya ya, saya langsung ke akhir hidupnya karena kisahnya panjang, ada 3 kejadian besar yang kalau dia sadar dengan kejadian itu, maka dia pasti akan beriman sama Allah. Dan perlu teman-teman tahu, semua nabi-nabi ini, kalau datang mendakwai satu kaum, nabi ini nggak minta jadi raja, enggak. Kalau ada rajanya, ada kepala suku, tetap aja. Dalam keadaan kerajaan kalian silakan, cuma hukumnya hukum Allah. Kita kembali semua beriman kepada Allah, itu konsepnya. Jadi tidak ada urusan untuk merebut kekuasaan, tidak ada. Kekayaan. Sekarang kalau ada mu'allaf masuk Islam, nggak dalam Islam sini serahkan hartamu, nggak ada. Silakan. Sama hati-hati, yang halal aja ya, yang halal tuh begini, yang haram tinggalin. Udah silakan kembangin. Islam cuma konsep pemahaman yang nanti dijalankan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, supaya kita bisa menerapkan apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Ringkas cerita, Musa alaihissalam mendatangi Fir'aun. Lalu dia tetap tolak, enggak, saya enggak mau, kau penyihir, kau begini. Kata Musa, saya bukan penyihir. Ada 3 kejadian ya. Kejadian pertama adalah Fir'aun bilang, wahai Musa, kau ini penyihir. Tongkatmu bisa berubah jadi ular atau kau penyihir. Tanganmu bisa keluar. Jadi Musa alaihissalam kalau masukkan di ketiaknya, tangannya lalu dikeluarkan, cahayanya terang. Sampai membuat matanya Fir'aun silau. Seperti cahaya matahari. Mujizat dari Allah. Gitu kan? Ringkas cerita teman-teman sekalian. Fir'aun bilang, kau penyihir. Kata Musa, bukan. Tidak, kau penyihir. Saya mau tantang kau, hai Musa. Kata Musa, silahkan. Saya akan datangkan penyihir-penyihir seperti kamu yang akan mengalahkanmu. Kata Musa, silahkan saja. Baiklah. Kata Fir'aun, hari apa kita janjian? Kapan nih? Pertandingannya kapan nih? Kata Musa, hari zina. Dalam Al-Quran dikatakan yaumuz zina. Hari zina ini teman-teman bukan hari berzina ya. Zina itu dalam bahasa Arab bisa berarti hubungan gelap tadi, atau bisa berarti sebuah perhiasan, atau sesuatu yang dibesar-besarkan, bisa banyak maknanya. Hari zina ini kebetulan oleh Fir'aun dijadikan hari perhiasan di mana dia keluar dengan baju terbaiknya, singgasananya juga disiapkan di lapangan luas, orang-orang datang menyembah dia. Yang datang menyembah dikasih sesuatu, namanya hari zina. Musa AS tahu hari itu banyak orang berkumpul. Itu kalau tidak salah dalam beberapa riwayat dikatakan 20.000 orang yang datang. Banyak. Musa bilang, hari zina. Hari yang kau dianggap Tuhan tuh, saya tantang hari itu. Kata Fir'aun, baiklah. Sombong dia. Baik. Lalu Fir'aun iklankan satu Afrika. Sampai sekarang penyihir-penyihir Afrika itu terkenal ya. Menurut alam mereka, mereka kuat. Alamnya mereka. Kalau di alam orang beriman sama sekali tidak ada urusannya. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, dikirimlah sayembara semua penyihir hebat datang ke Fir'aun. Tunjukin keterampilannya, nanti yang lolos, gitu kan, maka akan boleh ikut tanding.
Ada riwayat yang menjelaskan ratusan penyihir, ada yang mengatakan ribuan, ada riwayat yang menjelaskan paling besar 10.000 penyihir. Kita anggap riwayat terbesar lah. Riwayat jumlah terbesar 10.000 penyihir datang. Datanglah 10.000 orang ini, teman-teman sekalian. Waktu datang hari itu, penyihirnya saya 10.000. Belum orang yang biasa datang. Biasanya 20.000 ini bertumpuk. Jadi 50.000 orang yang datang. Banyak. Orang tahu ini tantangan besar. Disiapkan lapangan luas, penyihir-penyihir ini datang. Lalu pimpinan-pimpinannya bilang, ini semua pentolan-pentolan penyihir ya. Dianggap kalibernya mereka. Lalu kemudian datang. Berkata kepada Fir'aun, apa balasan kami? Kalau kami menang, kata Fir'aun, apa saja yang kalian minta. Bahkan paling tidak, kalian akan menjadi pengawal-pengawal istimewa saya. Tinggal di istana nih. Tadi tinggal di kampung-kampung, sekarang pindah ke istana semua. Kata mereka, mana lawan kami? Kata Fir'aun tuh, 2 orang sana, Musa sama Harun. Mereka waktu lihat, mereka anggap remeh. 2 orang. Untuk apa jumlah sebanyak ini lawan? Kesannya begitu. Kata Fir'aun, bunuh dulu 2 orang itu, baru kalian ngomong. Gitu. Baiklah. Mereka menghadap kepada Musa, masuk di lapangan tanding nih. Lalu mereka bilang, hai Musa, kau yang lempar duluan, atau kami yang lempar duluan? Kau yang tunjukin dulu kehebatan, atau kami duluan? Kata Musa, silakan, kalian duluan. Maka mereka mengambil ilmu sihir dalam menakut-nakuti yang paling tinggi. Sihir kan ada macam-macam ya. Ada sihir mahabbah, membuat lawan jenis suka. Ada sihir namanya sihir takhayyul. Dalam Al-Quran dikatakan yukhayyalu min sihrihim. Mereka mengubah satu benda dari kayu menjadi ular misalnya. Dari benda mati menjadi bergerak, gitu kan? Seperti itulah. Atau seseorang melihat penampakan. Tapi penampakan itu tidak bisa buat apa-apa sama dia. Cuma menakut-nakuti saja. Seperti itulah. Mereka ambil ilmu ini untuk menakut-nakuti Musa, menantanding. Mereka ambil tali, sepakat, ilmu pamungkas mereka ini, lalu lempar tali itu. Berubah menjadi ular-ular kecil. Banyak. 10.000 orang, 10.000 ular. Gitu kan. Orang semua bersorak-sorak. Hebat ini. Tali dilempar jadi ular luar biasa di lapangan luas. Orang bersorak-sorak dengan suara yang besar. Dalam Al-Quran diceritakan Musa sempat takut sejenak. Fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Qulna la takhaf. Musa sempat takut. Kami katakan jangan takut Musa. Innaka antal ala. Kau pasti menang. Lempar yang di tangan kananmu. Alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Lempar saja tongkat yang di tanganmu, maka tongkat itu akan menghabiskan semua sihir mereka. Karena tidak mungkin penyihir menang di depan ayat-ayat Allah. Musa AS masuk, lempar tongkatnya, berubah jadi ular besar. Ya. Sebagian riwayat menjelaskan, waktu tongkat ini dilempar di depannya Fir'aun, untuk diberikan contoh, diperlihatkan ularnya masih tidak terlalu besar. Waktu lawan penyihir jadi ular besar sekali, tongkat itu. Tiba-tiba, mereka semua lihat, ular yang sangat besar. Dan rahasia, kata ulama tafsir, kenapa dalam ayat Al-Quran, waktu ular Musa memakan ular-ular penyihir, mereka semua sujud tiba-tiba. Bayangin, 10.000 penyihir, penjahat-penjahat yang luar biasa, ini pemimpin-pemimpinnya mereka, tiba-tiba sujud kepada Allah. Apa rahasianya kira-kira? Kata ulama tafsir, rahasianya adalah, waktu dilempar tongkat itu, dan tongkat itu menjadi ular, penyihir-penyihir ini tahu, sihir itu tidak bisa menyerang. Kalau sihir tadi yang mengubah benda menjadi benda yang lain, itu nggak bisa nyerang. Kalau ada orang lempar tongkat berubah jadi ular, antum baca bismillah, pegang kembali kepada tongkat, nggak bisa buat apa-apa. Gitu. Jadi dia cuma menakut-nakuti, namanya sihir takhayyul. Ini khusus sihir ini ya. Ada sihir-sihir yang lain tentunya. Tapi ini jelas yang ini untuk nakut-nakutin orang. Ringkas cerita teman-teman sekalian, tongkat Musa alaihissalam, ularnya jalan. Lalu ularnya makan. Jadi ular-ularnya tadi penyihir dimakani semua sama ularnya Musa. Gara-gara ini, semua penyihir kata Allah, fa'ulqiyas saharatu sujada. Semua penyihirnya sujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tiba-tiba beriman. Karena mereka tahu ini bukan sihir, nggak mungkin penyihir. Semua penyihir tahu betul itu, gitu kan? Maka Fir'aun ternyata melihat kejadian tersebut, teman-teman sekalian, penyihirnya kalah, bukan beriman. Malah diancam penyihirnya. Kalian beriman pada Musa tanpa seizin saya akan potong tangan dan kaki kalian. Dan saya akan ikat kalian di pohon-pohon kurma. Biar jadi contoh bagi orang. Tapi penyihir bilang sama Musa, sudahlah Musa. Sebelum kau datang, kami sudah disiksa oleh Fir'aun. Ini
bohong semua nih, kami sudah tahu. Kami akan beriman sama kamu, ajarin kami tentang agama Allah nih. Jadi pengikutnya Musa nih, 10.000 ini jadi pengikut Musa semua, gitu kan. Baik. Firaun tidak juga kapok nih. Pergilah penyihir-penyihir ini pergi sama Musa alaihissalam beriman dengan Bani Israel. Allah datangkan cobaan yang kedua, supaya Firaun mau sadar. Apa itu teman-teman sekalian? Mesir ditimpa musim peceklik. Panas sekali. Saking panasnya, kalau teman-teman belum pernah ke Mesir, kalau pernah ke Mesir tahu Sungai Nil. Sungai Nil itu sungai terbesar di dunia. Sungai tapi seperti lautan dia, besar sekali. Dan kalau belum pernah ke sana bisa lihat di YouTube pasti ada. Tinggal ketik Sungai Nil kelihatan kok. Intinya sungai itu sangat besar. Kayaknya walaupun kemarau, kalau hitung-hitungan manusia tidak bisa habis airnya karena banyaknya, gitu kan? Seperti lautan yang besar. Tapi karena panasnya waktu itu dengan hikmah Allah, air Sungai Nil habis. Nggak ada airnya, habis, kering. Berapa tahun tuh, 3-4 tahun nggak ada air, panas sekali. Sampai habis air. Firaun kerahkan tenaganya, uangnya, datang ke wilayah-wilayah lain Afrika, datangkan air. Tahun pertama berhasil tuh, bulan-bulan pertama berhasil. Bulan-bulan selanjutnya udah nggak berhasil karena pengikut-pengikut Firaun yang pergi ambil air, kehausan tengah jalan dihabisin airnya. Nggak ada air. Sampai akhirnya dalam sebuah riwayat dikatakan ada satu penasehatnya Firaun bilang, wahai Firaun, hari itu ya, ini gelas terakhir air Anda. Ini nggak ada lagi airnya nih. Ini kalau habis ini Anda mati, kami semua mati. Nggak ada air. Hari ini sudah terakhir air. Nggak ada lagi air. Kata Firaun, kasih saran dong. Gimana kira-kira? Mereka bilang sudah habis saran. Semua sudah kita lakukan. Sungai Nil sudah dilempar tumbal. Sudah lempar sapi, sudah lempar anak gadis, sudah lempar macam-macam. Semua dukun mantra-mantrain, sudah nggak bisa. Nggak ada air, habis. Nggak ada mereka bisa buat apa-apa. Sudah habis semua ini. Uang sudah dikeluarin. Kita sudah datangkan air dari luar. Di sana juga sudah mulai kering. Nggak ada air. Bagaimana saran kalian? Mereka bilang sudah nggak ada. Nasib, ini akan mati kita. Tiba-tiba ada satu penasehat Firaun bilang begini. Sebentar Firaun, ada satu yang belum kita lakukan. Kata Firaun, apa itu? Dengan semangat. Kata dia, Anda belum minta kepada Tuhannya Musa. Tinggal itu tuh. Yang lain sudah semua, nggak bisa. Firaun dengan semangat, panggil Musa. Panggil. Rupanya Musa alaihissalam ini tinggal di pinggiran kota Mesir. Dengan hikmah Allah, ada sumur. Dan Firaun tidak tahu kalau ada sumur. Orang-orang beriman aja yang bisa minum gitu. Jadi orang beriman hidup. Musa datang. Firaun tidak mau tunjukin kelemahannya. Dia bilang, hai Musa, kau kan ngaku Tuhanmu mampu apa saja. Kata Musa, tentu saja. Lalu dia bilang, kamu tahu sekarang Mesir ditimpa beberapa tahun musim peceklik, kering. Sungai Nil pun habis. Kami sudah lakukan banyak upaya, tidak bisa. Coba minta Tuhanmu turunkan hujan dari langit. Bisa nggak? Lalu kata Musa, tentu saja bisa. Tapi apa yang kau lakukan kalau seandainya hujan turun? Kata Firaun, saya akan beriman pada Tuhanmu. Kalau hujan turun, saya beriman sama Tuhan. Kata Musa, Firaun, benarkah apa yang kau ucapkan? Dia bilang, iya. Ini semua nih, di sekitar saya ini, semua jadi saksi. Di depan Firaun, Musa alaihissalam angkat tangan. Ya Allah, zat yang maha kuasa, dipuji-pujilah Allah. Lalu dikatakan, zat yang telah menahan hujan buat Mesir. Bahasa Musa jelas. Zat yang telah menahan hujan untuk masyarakat Mesir. Turunkanlah hujan sebagai tanda kebesaranmu agar Fir'aun dan pengikutnya bisa beriman. Belum ditutup doanya, hujan lebat sebulan. Tidak berhenti hujan. Sebulan hujan terus. Sungai Nil penuh, semua subur, semua segala-galanya kembali. Pertanyaannya, beriman ke Fir'aun? Tidak. Fir'aun ucapkan kalimat, teman-teman hati-hati dengan kalimat kufur begini. Ini kalimat kufur. Fir'aun bilang, oh sudah saatnya hujan turun. Itu aja. Sama dengan ada orang di antara kita sakit nih. Sakit setengah mati. Teman-teman, Allah ajarkan kita sebelum melakukan aktivitas, berhubungan dulu sama dia. Sebelum makan, berdoa. Ya kan? Sebelum tidur, berdoa. Sebelum keluar rumah, berdoa. Kan gitu. Doa dulu, baru beraktivitas. Sebelum ke dokter, berdoa dulu agar Allah jadikan dokter itu penyebab kita sembuh. Mestinya, kita enggak, dokter dulu. Dok, dan seterusnya, dokter terus dipanggil, gitu kan. Sampai dia tidak sadar kalau resep dokter cuma semoga lekas sembuh, enggak ada pasti sembuh. Tapi itu yang terjadi. Akhirnya, Allah di nomor 30 kan, nanti kalau sudah tidak sembuh mentok, baru sholat malam.
Baru tahajud, ya Allah sembuhin. Ini salah. Nah ini perkataan, banyak orang salah nih. Begitu sembuh, oh dokter itu hebat. Yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang sembuhin Allah, yang jadikan dokter juga punya ilmu Allah, yang ciptakan dokternya Allah, yang ciptakan obatnya Allah. Semuanya Allah yang ciptakan. Khaliqu kulli syai'. Gimana caranya? Ini kalimat bisa membawa pada kekufuran sebagaimana Fir'aun tadi. Oh hujan sudah saatnya turun. Udah. Nggak beriman. Selesai. Jadi dia ingkarin semua itu janjinya tadi. Baiklah. Waktu itu tersebar satu Mesir, satu Afrika teman-teman sekalian. Kalau Fir'aun yang kita akui sebagai Tuhan kita, nggak bisa datangkan air kecuali minta tolong sama Tuhannya Musa. Tuhannya Musa berarti lebih hebat tuh. Beriman orang pada Musa. Beriman sama Allah maksud saya. Beriman pada risalah Nabi Musa AS. Fir'aun rupanya tidak kapok nih. Padahal Musa tidak minta kerajaannya ya. Kalau dia beriman sama Allah tetap jadi raja. Musa cuma utusan Allah saja. Dia sekarang mengambil langkah yang terakhir, yang ketiga. Dan ini kejadian ketiga. Jadi yang pertama tadi penyihirnya sudah kalah. Yang kedua hujan sudah turun musim paceklik. Yang ketiga teman-teman, Fir'aun kerahkan prajurit-prajurit pasukannya banyak sekali. Yang tidak pernah kalah. Dia bilang sekarang saatnya Musa kita bunuh nih. Gak bisa. Harus dibunuh Musa. Kalau tidak dia buat kekacauan nih. Baik. Kejarlah Musa. Musa AS manusia. Khiarnya dia dikejar lari. Musa AS lari sama pengikut-pengikutnya lari. Jadi pengikut Musa dari Bani Israel ini ada yang lari bawa kambingnya, ada yang bawa kendi-kendinya, macam-macam. Tinggalin semua. Ini yang kejar ini prajurit perang yang tidak pernah kalah dalam perang. Semuanya Fir'aun suruh gerak. Semuanya. Seperti menghadapi pasukan yang terbesar. Padahal ini Musa kecil. Berapa orang saja gitu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan waktu Fir'aun melihat Musa dengan pengikutnya di pinggir Laut Merah. Di depannya Laut Merah nih. Di belakangnya pasukan Fir'aun. Fir'aun tanya, mana Musa? Oh, panglima perangnya tunjuk. Itu Haman namanya. Panglima perangnya Fir'aun gitu kan. Yang Fir'aun bilang, hai Haman dalam Al-Quran. Bangunkan buat saya building yang tinggi, saya mau lihat Tuhannya Musa. Ya. Kan Musa bilang Tuhannya di atas langit, saya mau lihat tuh. Itu Haman, Perdana Menterinya. Kata Haman, tuh sana yang sedikit tuh. Kata Fir'aun dalam Al-Quran, innahum lasyirzimatun qalilun. Oh itu, kecil sekali ya. Ayo bantai aja gitu. Itulah bahasanya. Waktu itu Musa alaihissalam bersama dengan pengikutnya bilang, ya Musa, inna lamudrakun. Kita sudah ketangkap nih, habis deh, udah, mati semua. Tapi Musa orang beriman sama Allah. Kata Musa dengan kalimat jelas, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nggak mungkin, pasti Tuhanku akan kasih petunjuk. Tenang aja. Jibril datang. Ini waktu, bayangkan teman-teman, kita ada di pinggir laut. Di belakang kita ini, depan mata kita ini jelas sungai, laut yang luas. Di belakang kita pasukan yang sudah siap beringas mau membantai, mau membunuh. Musa alaihissalam berdoa sama Allah, pasti Allah akan berikan petunjuk. Jibril datang. Wahai Musa, kecil, sederhana. Angkat tongkatmu, yang bisa berubah jadi ular tadi. Pukul bibirnya sungai Laut Merah tuh. Dari pinggirannya, pukul. Itu saja. Musa alaihissalam pun tidak tahu apa yang akan terjadi waktu itu. Pokoknya pukulin. Musa sebagai orang beriman, jalanin. Angkat tongkatnya. Fir'aun dia dari jauh tuh. Tongkat. Dan memang Allah, dengan hikmah Allah, kata para ulama tafsir dalam ayat-ayat ini, dengan hikmah Allah, Allah sengaja membuat Fir'aun menjangkau dengan matanya. Dia lihat itu. Apa yang Musa lakukan. Angkat tongkat, dan tongkat ini Fir'aun tahu betul nih. Ini yang tadinya berubah jadi ular gitu kan, yang membatalin penyihir-penyihirnya. Dipukulkan pinggir laut, yang terjadi teman-teman, air laut berdiri. Kata Allah, kattaudil azim, seperti dinding-dinding yang besar. Jadi terpecah. Dan yang ikut sama Musa alaihissalam ada 12 Bani Israel. Jadi Allah buat 12 jalur. Setiap suku jalan sendiri-sendiri. Gitu kan? Itu kelihatan depan mata. Ini tanda-tanda yang ketiga. Depan matanya air laut berdiri. Dan penyebabnya tongkatnya Musa yang dia disuruh beriman. Gitu kan? Apa yang terjadi teman-teman? Apakah dia berhenti? Enggak. Waktu dia lihat Bani Israel masuk di antara air-air itu, dia bilang, kejar sebelum mereka selamat. Tetap hurubani. Bunuh gitu. Kata ulama tafsir, kalau Fir'aun berhenti waktu itu, lalu dia pertimbangkan, enggak mati dia sebenarnya. Tapi enggak, dia kejar. Allah selamatkan Musa dan Bani Israel, waktu seluruh pasukannya Fir'aun sudah masuk di Laut Merah, baru Allah turunin itu air. Tenggelam semua habis. Semua pasukannya. Tidak ada satupun yang tertinggal. Setelah Fir'aun mati, habis tuh kerajaannya. Enggak ada kekuatan militernya.
Mati tenggelam semua. Lalu Allah ceritakan bagaimana keadaan Fir'aun. Nggak ada yang tahu teman-teman. Al-Quran menceritakan kepada kita. Waktu Fir'aun sudah mau tenggelam, nggak ada yang lihat, nggak ada yang dengar. Allah cerita dalam Al-Quran. Lalu Fir'aun mengatakan, amantu billadhi amana bihi banu Israel. Saya beriman kepada sekarang yang diimani oleh Bani Israel. Dia nggak bisa lagi ngomong beriman pada Musa. Lalu Allah mengatakan, malaikat maut mengatakan pada dia, ya, al-ana waqad kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau mau mengakui yang sebelumnya kau menjadi orang-orang rusak. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami akan selamatkan badanmu agar kau menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang datang setelahnya. Badan teman-teman sekalian kalau dalam bahasa Arab itu utuh, dari rambut sampai kuku, gitu kan. Kalau ada rusaknya bisa dikatakan jasad, ya. Kalau ada orang ditemukan mati, badannya utuh dikatakan oh badannya utuh. Tapi ada rusaknya bisa dikatakan jasad. Ada tangannya yang terpotong, ada yang rusak, dan seperti itulah. Jadi Allah bilang, al-yawma nunajjika bi badanika. Hari ini kami selamatkan badanmu, artinya utuh dari rambutmu sampai ke ujung kakimu. Dan sekarang teman-teman, biar kita nggak ke Mesir tentunya, di museum di Kairo ada muminya Fir'aun. Kita bisa search di Google, tinggal mumi Fir'aun kelihatan tuh. Memang rambutnya masih ada. Semua masih ada, cuman memang dia ngeropos aja sebagian, tapi masih utuh. Bisa ditahu tinggi badannya seperti apa, masih bisa diilustrasikan seperti ini mukanya dan seterusnya. Gitu kan? Selamat jasadnya untuk menjadi tanda-tanda kebesaran bagi manusia. Habislah 2 kisah raja besar di dunia, dan ini sudah cukup menjadi contoh teman-teman sekalian. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala hanya mendatangkan contoh. Kalau ada orang beriman meninggal, 1 orang badannya wangi, misal, itu sudah contoh orang beriman akan begitu. Walaupun tidak semuanya wangi badannya. Tidak semua orang mati, mabuk, badannya, kulitnya meletup-letup, rusak. Tapi 1-2 orang Allah perlihatkan itu tanda-tanda kebesaran. Ini loh begini mereka tersiksa. Gitu kan? Jadi jangan selalu patokan jasadnya. Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW yang mati syahid di perang Uhud. Antum tahu tuh ditemukan, enggak ditemukan hidungnya, dadanya sobek, darah semuanya. Rusak jasadnya Hamzah. Sampai Nabi SAW nangis histeri pada saat itu. Kata para sahabat, kami menangis karena tangisan Nabi SAW. Tidak pernah kami lihat Nabi nangis gitu. Kaget pamannya digituin, gitu kan? Sampai si Wahsy yang membunuh pamannya itu, kan masuk Islam setelah itu. Waktu bertemu dengan Nabi SAW, Nabi alihkan mukanya. Nabi mengatakan, pergilah Wahsy, saya tidak bisa melihatmu. Karena luar biasa pada saat itu. Tapi pertanyaan, apakah rusaknya jasadnya Hamzah itu menandakan dia su'ul khatimah? Enggak. Kan gitu. Jadi bukan patokan badannya orang rusak atau tidak, ya. Tapi ada 1-2 orang yang Allah kasihkan sebagai contoh. Jadi jangan antum bilang, kok orang kafir itu mati mulus? Kelihatannya. Tetap berlaku padanya siksa yang telah diancamkan. Ini poin. Illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ma lana rabbun siwa la ilaha